Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke semester yang kedua. Pembelajaran pada hari ini adalah dampak sosial internet. Ya, silakan bagi yang sudah punya buku dibuka halaman ketiga. Ya, jadi materinya adalah dampak sosial internet. Nah, mungkin kalian sudah sangat kenal dengan internet. Ya, kalau tidak ada internet rasanya sekarang gimana gitu. Beberapa menit saja wifi mati rasanya sudah galau, sudah tidak enak. Apalagi kalau pas mau ngirim tugas wifi-nya mati atau internetnya lagi gangguan. Nah, di era globalisasi ini hampir semua kalangan baik tua muda itu sudah mengetahui internet, sudah memakai internet. Ya, sudah diakses semua orang dan semua kalangan. Nah, informasinya banyak, hiburannya juga banyak. Ya, semua ada di internet. Terus apa sih yang namanya internet? Nah, internet itu singkatan dari interconnected network, ya. Jadi internet itu merupakan sarana komunikasi, berinteraksi dan saling tukar informasi secara jarak jauh. Bisa menggunakan HP, Android, ataupun HP yang lain dan komputer ataupun laptop. Ya. Kemudian, nah, peran internet itu sangat banyak ya. Yang pertama ada sarana komunikasi. Ya, bisa komunikasi jarak jauh ya. Karena sekarang semakin modern. Kemudian ada sarana bertukar informasi, kemudian ada sarana pendidikan, sarana ilmu pengetahuan dan sarana hiburan. Terus apa sih dampaknya antara negatif dan positif? Antara positif itu yang baik dan negatif itu yang buruk. Pertama, yang positif atau yang baik. Nah, dengan adanya internet itu banyak dampaknya ya. Banyak dampak baiknya dan juga dampak buruknya. Nah, yang pertama, dampak baiknya adalah menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Selain kita bertanya kepada guru tentang materi-materi di sekolah, kita juga bisa mencari informasi tentang ilmu pengetahuan yang ada di internet. Kalian tinggal buka Google saja, ketik apa yang kalian inginkan. Nanti juga akan ketemu. Nah, kemudian ada positif yang kedua adalah memberikan hiburan. Contoh kita lagi jenuh, kita lagi capek, kita bisa menyetel YouTube, bisa menonton video-video, atau bahkan mungkin bisa bermain game online. Ya, kemudian menjadi media komunikasi yang efektif. Nah, dengan saudara kita yang di kampung, yang jauh, dengan teman yang jauh, tidak usah repot-repot karena sekarang sudah ada internet, ada WA, ada Facebook dan lain-lain. Jadi kalau kita pengen berbicara dengan saudara kita yang di kampung, nah, tinggal saja tersambung dengan internet, silahkan langsung dihubungi nomornya. Kemudian bisa juga menyajikan informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalau dulu kan harus kita ke pabrik-pabrik ya mencari, kalau sekarang cukup di HP saja. Kemudian ada juga memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan. Kita bisa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, itu karena adanya internet. Kemudian penggunaan efisien dan efektif dalam waktu. Ya, contoh mengerjakan soal di rumah langsung dikirim ke gurunya. Itu efisien, efektif dalam waktu. Tidak perlu yang namanya kita mengantarkannya secara langsung. Itu adalah positif. Kemudian dampak yang buruk bisa terjadinya tindak kejahatan. Contoh begini, kejahatan dalam hal dunia digital ya. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, jual beli online, ya jual beli online. Contoh kita beli barang, ternyata yang dikirim
tidak sesuai dengan harapan. Itu namanya bisa terjadi. Atau juga mungkin pembobolan rekening, ATM dan lain-lain. Kemudian adanya informasi palsu. Ya, banyak sekali di WA atau di Facebook atau di mana-mana terjadi yang namanya informasi palsu, ya. Contoh, Anda mendapatkan kejutan dari semarak sekian-sekian. Ternyata itu adalah palsu atau bohong. Ya, disalahgunakan informasinya untuk menipu orang. Kemudian dampak jeleknya lagi ada yang namanya kecanduan internet. Ya, ini biasanya kalau dari kecil anak kita sudah dikasih HP atau komputer, jadi kecanduan game online, kecanduan YouTube, internetnya mati sebentar, udah yang karu-karuan. Itu namanya kecanduan. Kemudian dampak buruknya adalah seseorang menjadi malas. Kenapa? Ya, semua tinggal di kasur, tiduran, bisa main, bisa nonton, ya, bisa belanja. Makanya lama-lama menjadi malas untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di luar. Kemudian masih banyak lagi dampak-dampak yang positif ataupun negatifnya. Nah, jadi itu mungkin kalian bisa menambahkan dampak baik dan buruknya ya. Jadi masih banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tentang browser pada internet. Nah, browser itu apa? Browser itu adalah sebuah aplikasi yang fungsinya atau penggunaannya adalah digunakan untuk membantu kita mencari informasi yang ada di internet. Ya, jadi memberikan informasi kepada masyarakat atau pengguna internet. Nah, dengan menggunakan browser ini kita dapat mengunjungi berbagai website, bisa mencari informasi, dokumen, foto, video, dan lain-lain. Nah, browser itu bagaimana sih? Nah, browser itu banyak sekali jenisnya. Ya, kalian bisa membuka internet karena di komputer atau di laptop kalian sudah ada browsernya. Browsernya, contoh, yang sering sekali ada adalah Google Chrome. Kemudian ada Firefox, Internet Explorer, dan Opera Mini. Ya, tanpa adanya browser, tentu saja kita tidak bisa untuk berselancar di internet atau mencari informasi yang ada di internet. Ya, silakan dipahami lagi di bukunya ya, halaman 3, 4, 5. Nah, oke. Sekarang kita ke halaman 5. Nah, di situ ada tugas individu. Ya, halaman 5 ya. Yang bagian atas ada sebuah pernyataan. Contoh, media komunikasi. Nah, kalian setuju nggak sih dengan media komunikasi? Kalau kalian setuju, silakan di situ tulis setuju atau tidak setuju. Kemudian semua informasi yang disajikan sebuah kebenaran. Menurut kalian setuju atau tidak? Silakan diisi. Kemudian yang kedua, ada tugas individu lagi, yaitu ini ada kata yang diacak. Silakan susun kata acak itu menjadi sebuah kalimat yang benar. Dari mana ini? Dari materi yang tadi. Contoh, ada BREOWRS. Kira-kira apa ya jadinya? Oke. Jadi silahkan ini dikerjakan di buku paketnya halaman 5 dan 6. Ini hanya sebuah latihan ya. Tidak Bapak nilai. Hanya sebuah latihan saja. Semua jawabannya sudah ada di buku. Ya, silakan ditulis. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.